Orang miskin dapat gajian, ya. Ketika gajinya turun, mindset miskin ini akan ngapain? Oke, ini ada sisa segini nih dari semua tagihan gue. Ini bisa nggak ya gue nyicil handphone iPhone bekas biar gue bisa gaya foto di depan kaca, atau untuk gue pamerin di rekan-rekan kantor gue, ya. Dari misalnya 400-500 ribu sebulan yang gue sisihkan, apakah ini bisa gue pakai untuk bahkan cicil handphone bekas? Kalau orang dengan mindset kaya, ya, mereka punya pikiran yang berbeda. Oh, dari 400 sama 500 ribu ini, apa yang bisa saya lakukan? Dibanding saya beli handphone, bisakah saya punya kepemilikan dari perusahaan iPhone-nya? Apple-nya bisa nggak ya saya beli sahamnya? Kenapa saya harus beli iPhone bekas? Kenapa saya nggak punya kepemilikan kecil dari Apple? Nah, itu udah fundamental pemikiran yang sangat-sangat berbeda. Orang miskin itu sangat-sangat konsumtif, orang kaya itu tahan sama yang namanya godaan. Mereka bisa menunda yang namanya kesenangan. Ingat, bangun aset dulu, gaya hidup itu nanti, ya, ketika sudah punya cukup. Kenapa gue bilang orang kaya itu fokus membangun aset? Dari kecil, ya kan, gue waktu itu lihat Warren Buffett, dia mendapatkan dividen dari Coca-Cola itu lebih besar dibanding semua direksinya bekerja seumur hidup. Di situ gue tahu, oh, gue bermimpi di situ. Bagaimana ya kalau suatu saat Timothy waktu itu masih kecil, masih SMP, dia punya 0,1. Waktu itu impian gue cuma 0,1 dari bank yang paling besar di negara ini. Wah, kayaknya nikmat banget tuh dihitung-hitung kan 0,1. Oh, ini harus berapa puluh juta lembar ya punya sahamnya. Oh, dividen dari segini kalau misalnya 2% atau 3% aja bisa membuahkan segini. Itu mimpi gue dari gue kecil. Gue nggak pernah mimpi mau pamer ke orang, mau pamerin ini, pamerin itu. Enggak. Mimpi gue pengen punya 0,1 dari perusahaan yang besar. Orang miskin itu pakai uang sebagai pelarian, gue sebutnya, dalam tekanan hidup. Jadi ketika hidup dia dianggap stres, dianggap sulit, uang itu dijadikan pelarian. Oh, boleh dong saya self reward. Oh, boleh dong saya belanjain diri saya sendiri. Saya pengen deh belanja sepatu yang saya pengen. Saya pengen deh belanja tas yang saya pengen. Saya pengen deh belanja baju yang saya udah impi-impikan buat saya pamerin di temen lu yang sebenarnya nggak peduli, dan malamnya mereka semua udah lupa sama tas baru lu itu. Nggak ada yang peduli. Pembelian orang miskin itu semuanya, ya, menurut gue pribadi itu hanya efek dari pencarian validasi sosial. Mereka gengsi nggak punya mobil. Kalau gue di posisi yang lagi merintis, gue naik Gojek, naik Grab setiap hari nggak masalah. Gue tidak punya gengsi. Zaman gue masih jadi wedding organizer, gue keliling-keliling jadi agen properti. Gue naik ojek biasa-biasa aja gitu. Kalau perlu ke Jakarta, naik Transjakarta nggak masalah. Gengsi di mana? Uang gue ratusan juta waktu itu naik Transjakarta. Ya, ketika gue punya uang, income, gue ngomong, bukan aset, income. Gue punya pendapatan 100 juta rupiah di usia yang sangat muda. Spending gue tuh mungkin lebih kecil dari kalian yang UMR. Itu bukti seberapa kalian banyak gayanya. Karena dari sekian 100 juta yang gue bikin nih, 97 juta, 98 juta kalau bisa, itu gue pakai, gue tanam. Gitu.